Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Siapa yang mau memimpin berdoa? Fatan. Oke, boleh Mas Fatan. Bukan kegiatan, maka baiknya untuk baca doa dalam hati sesuai kepercayaannya masing-masing. Mulai. Selesai. Oke, terima kasih Mas Fatan. Terima kasih teman-teman sudah bersedia hadir di sini dengan tepat waktu ya. Teman-teman semua udah makan belum? Sudah. Tadi habis dari mana teman-teman? Dari ngerjain tugas Bu, saya Habis tugas kelas. Pasti capek ya? Ya. Di sini masih bisa fokus nggak? Bisa. Apa mau Allah bisa. makan dulu? Bisa. Bisa fokus ya? Iya. Oke. Kemarin kita sudah menyepakati waktu ya, menyepakati waktu, kemudian aturan dan lain-lain itu. Masih ingat kan teman-teman? Masih. Oke, di sini Ibu meminta teman-teman untuk menceritakan masalah teman-teman secara singkat saja ya nanti. Oke, bisa dimulai dari Mbak Ica. Oke teman-teman, jadi permasalahan yang sedang saya alami itu tidak percaya diri Ibu. Oke, tidak percaya diri ya. Kemudian saya juga meminta kepada teman-teman untuk menyampaikan harapannya ya. Harapan dalam pelaksanaan konseling kelompok ini. Oh iya. Oke, tadi Mbak Ica merasa tidak percaya diri, terus harapannya? Harapannya saya ingin bisa terbuka bercerita kepada teman-teman dan nanti harapannya teman-teman bisa memberikan solusi kepada saya untuk mengatasi permasalahan saya Bu. Oke, baik. Oke, bisa lanjut Mbak Faiza. Kalau saya permasalahannya rendahnya minat belajar. Rendahnya minat belajar ya. Untuk harapannya? Untuk harapannya dari permasalahan saya ini, dari konseling kelompok ini nanti bisa memberikan harapan terbaik bagi saya gitu. Harapan terbaik. Lebih Seperti apa? meningkatkan dalam proses belajarnya, lebih memiliki niat yang sungguh-sungguh dalam belajar seperti itu. Oke, bisa lanjut Mbak Farah. Permasalahan saya ini suka menunda-nunda mengerjakan tugas. Harapannya semoga dengan mengikuti kegiatan konseling kelompok ini saya bisa menemukan solusi alternatif yang bisa saya coba Oke ya, untuk menyelesaikan permasalahan saya. Oke, semoga nanti kita bisa mendiskusikannya ya, Iya. untuk mencari solusinya. Oke, selanjutnya Mas Fatan. Mungkin masalah saya terus minta bentuk harapannya. Harapannya Biar bisa melupakan ya, tahapan berdamai lah, berdamai, move on. On. Oke, kalau Mbak Ana? Kalau saya sulit menolak ajakan orang, kayak lebih mementingkan orang gitu loh dari diri sendiri. Oke, harapannya? Harapannya ya semoga saya bisa menyelesaikan masalah ini, lebih mementingkan, tidak memaksakan diri saya demi orang lain gitu loh. Oke, selanjutnya Mbak Alia. Kalau saya masalahnya tentang kecanduan online shop Bu. Kecanduan online shop, Iya. berbelanja online ya. Saya tuh ya Bu, saya tuh suka banget sama yang namanya belanja Bu. Apa aja entah itu barang penting atau enggak penting itu saya Dibeli. check out gitu. Ya harapannya mengikuti konseling kelompok ini saya bisa lah Bu, biar gimana sih Bu caranya biar nggak kecanduan online shop itu, keluar dari perilaku boros gitu Bu, terus juga lebih fokus sama pendidikan. Oke, teman-teman, kita tadi sudah membahas sekilas ya dari masalah teman-teman semuanya. Menurut teman-teman di sini masalah siapa dulu yang akan kita bahas atau ada yang mau usul? Mbak Alia, gimana, keberatan atau tidak? Insya Allah siap banget saya Bu. Oke, dari teman-teman setuju? Setuju. Soalnya saya juga baru menemukan ya kasus Oh iya, menarik ya Mbak Alia ini. Oke, Mbak Alia bisa diceritakan masalahnya seperti apa? Jadi Bu, saya tuh punya kebiasaan yang namanya scroll akun online shop.
Nah, online shop itu kan gambarnya kan menarik banget tuh Bu, promo-promonya kan menarik banget. Nah, karena promo-promo menarik terus kayak apa yang pengen saya beli atau nggak pengen saya beli tuh, jadi saya tuh tertarik semuanya gitu loh Bu, tertarik pengen beli terus gitu loh. Nah, saya tuh sering banget belanja terus sampai kurir tuh datang hampir setiap hari Bu ke Setiap kosan. hari? Iya, setiap hari. Karena tuh ya kalau ada barang lucu kan saya beli gitu ya. Barang Nah, murah. murah saya beli. Itu tuh kecanduannya tuh sampai bikin saya tuh boros banget Bu, pengeluaran Bu. Ya pemasukan sama pengeluaran sih ya sinkron Bu, tapi kok uang cepet habis gitu loh. Nggak sadar. Nggak sadar Bu, saya tiba-tiba uang cepet habis. Terus juga tuh saya kalau di kelas, kalau lagi kuliah gitu Bu, saya tuh kalau ada notif Shopee gitu langsung buka HP, terus scroll sampai saya tuh kadang nggak fokus sama apa yang saya lakukan gitu Bu, nggak fokus sama pelajarannya gitu, kayak gitu Bu. Oh iya. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah mendengar dari Mbak Alia gimana dia bisa kecanduan online shop ya. Iya Bu. Mari kita cari apa sih yang membuat Mbak Alia itu awalnya itu menjadi yang akhirnya menjadi kecanduan belanja online atau online shop ini. Dari faktor apa saja dan apa yang mempengaruhinya. Nah, dari teman-teman ada yang mau menanyakan kepada Mbak Alia nggak? Saya Bu, Oke, boleh. kenapa Mbak Alia lebih suka belanja online daripada offline? Nah, menarik banget nih Bu. Jadi Mbak, bisa cerita ya? Jadi saya tuh dulu awal-awal belanja online itu waktu di pondok, itu sekitar tahun 2018-an. Kok bisa Mbak di pondok Nah, belanja online? kan pondok saya boleh bawa HP Bu. Mbak, Gitu. Mbak, boleh bawa HP Mbak. Jadi bebas HP gitu? Iya, bebas HP, cuman di jam habis maghrib sampai habis isya tuh kan dikumpulin HP-nya karena kita kan ngaji. Nah, jadi saya tuh kecanduannya dari situ Bu. Itu kan barang-barang murah banget dan di daerah kita tuh nggak ada. Oh. Di daerah kita nggak ada, terus kayak susah gitu. Jadi awalnya kayak gitu sesuai kebutuhan ya. Lah kok lama-lama makin banyak promo nih Bu. Promonya tuh makin gede-gedean, apalagi kalau ada tanggal kembar ya kayak 11, 22 gitu ya. Itu tuh jadinya tuh langsung tertarik gitu, setiap bulan pasti ada tanggal-tanggal yang ini saya pengen saya beli gitu Bu. Tapi kadang nggak sampai tanggal yang promonya gede pun saya masih kalau kekeh pengen banget punya itu ya langsung saya beli Bu gitu. Jadinya ya gitu Bu, karena kalau belanja online tuh banyak promonya gitu. Kalau belanja offline kan kadang suka mahal gitu ya Bu. Itu Bu intinya Bu. Oke. Mbak. Iya, tidak apa-apa ya. Oke, mungkin kurang fokus nih Mbak. Iya. Capek. Kebiasaan manggil Bu. Oh, Soalnya iya. saya kan bekerja juga ya. Oh, iya. Oke, gimana Mbak Ica? Ya. Apa ada yang masih mengganjal untuk ditanyakan? Terus itu ngisi saldo saldo Shopee-nya gimana? Atau COD? Kan kalau- di pondok. Kalau di pondok itu kan saya udah bawa ATM, Mbak. Iya, saya udah bawa ATM, Mbak. Itu jadi kalau apa gitu ngisi lewat m-bankingnya temen. Soalnya kan kalau saya kan nggak ada m-bankingnya, saya masih di bawah 17 tahun tuh. Jadi ngisi dari m-bankingnya temen. Kalau enggak ya saya top up ke Indomaret, saya uangin dulu tuh. Oh ya. Jadi nanti cash ke Indomaret itu kan. Kalau dulu kan masih gratis, cuman bayar 1.000 atau berapa gitu adminnya gitu. Jadi masih sering top up ke Indomaret sampai kasir Indomaret tuh hafal sama yang sering top up gitu. Saking seringnya ya. Iya, saking seringnya. Itu sampai pernah juga saya tuh beli jilbab itu di pondok. Itu tuh saya beli banyak banget, entah 12 warna kalau nggak salah, satu lusin 12 warna. Tapi Mbak, di pondok kan itu paket datang. Nah, itu ada satu ustazah tuh galak banget. Iya. Itu paket datang tuh langsung dibuka paket saya. Isinya kan jilbab. Nah, dilihat tuh jilbabnya tuh nerawang tipis. Oh. Itu jadinya nggak dikasihin ke saya. Jadi katanya tuh ini mau tetap diambil. Terus kalau mau tetap diambil dapat hukuman gitu lah Mbak. Terus saya nggak diambil, terus saya tuh nyari ide gimana biar barangnya sampai ke saya, terus saya
suruh ambil teman saya yang di sekolah yang dia itu PP pulang ke rumah gitu loh. Saya suruh ambilin, saya bilang pura-pura punya dia gitu. Akhirnya ya dikasihin gitu. Artinya pernah sampai kena razia gitu. Iya. Dan itu nggak hanya sekali, itu pernah 2 kali juga. Iya. Gimana? Ya, sangat menarik sekali ya cerita dari Mbak Alia ini. Oke, Mbak Faiza mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Mbak Alia? Mau bertanya sama Mbak Alia, faktor apa sih yang menginginkan Mbak Alia ini untuk belanja online terus? Kalau faktornya itu saya tuh lihat teman-teman kayak stylish, terus bajunya bagus-bagus, sepatunya bagus-bagus, kayak dandannya rapi gitu loh Mbak. Jadinya saya tuh kayak pengen gitu loh kayak mereka. Terus saya sering beli baju, terus skincare kayak gitu. Bahkan skincare yang misal saya punya belum habis tuh saya udah beli lagi biar ada stok gitu loh. Soalnya tuh saya tuh mikirnya saya tuh nggak bisa kalau tanpa skincare ini tuh saya nggak bisa kemana-mana, nggak pede gitu. Jadi harus saya stok gitu, kayak gitu. Jadi barang yang belum penting itu saya beli duluan gitu. Kalau dari barang yang nggak penting, misal udah datang, ada nggak sih rasa menyesal gitu? Saya Ada tuh, nggak butuh banget nih, Iya. tapi beli aja gitu. Ya saya tuh terkadang sih ada kalau menyesal tuh terkadang barangnya nggak sesuai gitu loh Mbak. Tapi kalau menyesal udah beli tuh pernah juga tapi nggak sering. Pernah itu waktu itu beli jilbab juga. Saya kan belinya warna maca yang lucu-lucu. Datangnya tuh warna ijo lumut gitu loh Mbak. Nggak sesuai gitu kayak menyesal lah beli ini, buang-buang uang, jadinya nggak kepake gitu. Nah dari pemikiran buang-buang uang tadi tuh Mbak Alia nggak menurunkan standar untuk check out terus gitu? Jangan gitu loh. Nah, Karena ada trauma kapok gitu. Iya, jadi saya tuh kan beli di toko A itu kan datangnya kan hijau lumut kayak gitu. Itu warna maca yang saya check out, terus saya check out di toko lain warna maca juga, datangnya gitu juga 2 kali. Jadi ya gimana jadinya saya ya terpaksa beli di toko offline gitu. Gara-gara kok kalau online kok dikirimnya gini juga gini semua gitu. Sudah cukup. Oke, Mbak Alia, Ibu mau bertanya menyangkut dengan pertanyaan Mbak Faiza kan tadi beli skincare dan lain-lain. Pernah nggak sih Mbak Alia tuh sampai membeli barang yang benar-benar nggak dipakai sama Mbak Alia, misalkan jas hujan atau trash bag atau yang lain gitu? Mungkin ya. Mau bertanya, atau mungkin Mbak Alia tuh saking malesnya ke warung nih, Mbak Alia itu sampai membeli ke online gitu, pernah nggak? Atau ada barang apa gitu? Iya Bu, kalau barang sih saya ada beberapa tas Bu, masih baru juga Bu. Itu saya tuh lihat di ini kok bagus ya, tapi kok datangnya enggak ini, jadinya itu bertumpuk-tumpuk Bu. Ada 3 Bu, itu yang belum pernah saya pakai sama sekali. Itu berapaan itu? Itu mahal atau ada diskon murah? Itu diskon sih Bu, jadinya ya rada murah, tapi ya nggak murah juga sih Bu. Ya gitu lah Bu intinya. Kalau itu dari barang kebutuhan sehari-hari pernah beli di online? Sering banget Bu, saya sabun mandi aja harus beli di online Bu. Sabun mandi? Iya, gara-gara saking malesnya Bu, sabun mandi, terus sabun cuci baju. Memang atau perbedaan harganya tuh emang jauh gitu Mbak dari kita beli di warung sama di online ini? Sebenarnya sih nggak beda jauh Bu, karena saya tuh ngelihat desimalnya itu loh Bu. Nah kan kadang kalau misal di toko-toko biasa itu kan 20.000, nah di online tuh 900 gitu. Nah saya tuh terkecoh itu Bu, desimal tuh loh Bu. Jadinya saya lebih ya udahlah, malas juga kan nanti kalau ke toko kan parkir juga sama aja, ya udah nunggu aja duduk di kos, nanti barang datang besoknya gitu. Oke, pada saat ini kan Mbak Alia ini ngekos ya, dari informasi yang Ibu dapat. Iya. Itu tuh perbedaan dari dulu yang di pondok sama waktu ngekos lebih parah atau mengurang? Lebih parah Bu. Kalau di pondok dulu kan masih ada sungkan-sungkannya ya Bu, karena kan barang datang mulu kan. Nah itu nanti pasti
teman-teman yang lain atau ustazah yang lain tuh kayak pakai terus gitu loh Bu. Nah jadi makanya saya kalau di kos tuh kayak bebas lah, orang namanya kan kos kan Bu. Iya. Nah jadi barang datang ya udah gitu. Paling yang lihat juga cuma tetangga kos, gak ada yang sirik gitu Bu. Saya mau beli apa gitu. Oke, selanjutnya mungkin Mbak Farah bisa mau memberikan pertanyaan atau mau ngasih saran, boleh? Saya mau bertanya, Mbak Ali sudah pernah melakukan usaha belum untuk bisa berhenti gitu? Udah ada usaha mencoba atau belum sama sekali? Kalau usaha mencoba sih ya Mbak, saya tuh pernah sampai uninstall ini online shop di HP saya. Tapi saya tuh butuh juga karena waktu itu kan saya belum bawa motor. Nah saya kan butuh buat GoFood, Shopee Food gitu tuh kan Mbak. Nah jadi ya saya install lagi Mbak. Tapi kalau diinstal lagi ya Balik lagi. umat lagi gitu. Oke, cukup Mbak Farah? Cukup. Oke, dari Mas Ratan mungkin bisa menyampaikan. Mbak Ana dulu aja. Oke, dari Mbak Ana. Boleh. Mau tanya ya Mbak Alia, selama belanja online, nah yang Mbak Alia beli itu lebih banyak bermanfaat atau emang cuman pengen beli karena lucu atau apa gitu? Yang saya beli tuh kebanyakan beli karena lucu. Iya, jadi barang saya tuh biasanya menumpuk gitu loh. Dan ada yang belum sempat saya pakai, tapi saya pengen yang lain gitu. Jadinya pakai yang lain yang udah datang baru gitu, yang udah agak lama datang tuh kadang sampai lupa buat kalau punya itu. Kayak gitu. Tanya lagi boleh Bu? Oke, boleh saja. Kan sering belanja kan Mbak Alia, jadi pasti keuangannya cepat habis gitu nggak uangnya. Iya. Nah kalau dari orang tuanya Mbak Alia gimana? Kan kadang orang tua kalau sering minta gitu kan, kok cepet banget sih habis duitnya gitu. Terus itu gimana kalau dari orang tuanya Mbak Alia? Nah, kalau dari orang tua saya tuh kalau saya di rumah kan juga sama Bu, check out terus. Jadi orang tua saya tuh kadang nanyain gini, uangnya masih apa enggak gitu. Kadang saya kalau masih ya bilang masih, kalau enggak ya bilang enggak gitu. Tapi untungnya tuh kalau misalnya habis di tengah sebelum waktunya gitu udah dikasih lagi gitu Bu. Jadi ya bisa lah buat makan juga gitu. Nggak sampai nanti kalau habis ngutang atau pinjam ke temen gitu, enggak. Tapi untungnya ini. Terus juga saya kan sekarang udah kerja ya Bu. Jadi gaji bekerja saya tuh kebanyakan saya belikan kebutuhan saya kayak check out gitu. Nanti yang dari orang tua nanti dipakai buat makan sehari-hari gitu. Kalau ada sisa ya ditabung gitu. Orang tua juga udah paham ya. Iya Bu gitu. Oke. Udah cukup sih. Oke, dari teman-teman sudah bertanya. Nah, Ibu mau bertanya kepada Mbak Alia, apa sih yang Mbak Alia cari gitu? Kenapa Mbak Alia ini melakukan check out terus gitu? Apakah ada kesenangan mungkin merasa asik buka paket atau merasa lucu ada diskon harga 1.000 check out dan barang apapun itu di check out itu, apa yang Mbak Alia rasakan sebenarnya? Kalau saya sih barang datang buka paket tuh senang juga Bu, karena kan merasa membuka kado dari diri sendiri ya Bu, reward gitu loh. Dan itu random ya berarti kalau hampir setiap hari bisa membeli itu. Iya, random. Nggak tahu barang apa di situ. Iya, kadang juga saya pulang ke rumah itu balik ke kos tuh paket sudah menumpuk Bu. Jadi kayak aduh suka banget kayak bukain kado-kado gitu loh, ada feel-nya gitu loh Bu. Padahal itu kan ya duit saya sendiri gitu. Terus juga kalau saya beli di online itu kayak saya tuh punya barang ini tapi orang-orang di sini tuh belum pada punya gitu, karena kan itu kan nggak beli di daerah sini gitu. Terus belinya kan di online gitu, jadi ya menarik aja gitu loh Bu kalau punya barang tapi orang lain tuh belum jarang tahu itu barang apa gitu. Oke, terima kasih Mbak Alia. Mungkin dari teman-teman bisa menyampaikan apa dari sudut pandang teman-teman melihat Mbak Alia itu dengan masalah ini tuh seperti apa gitu, dan
apa dampaknya gitu menurut teman-teman semuanya, konsekuensi yang didapatkan Mbak Alia kalau misalkan Mbak Alia melakukan kecanduan online shop, dia check out terus, itu konsekuensinya tuh apa? Mungkin boleh dari Mbak Ica. Mungkin kalau menurut saya kan itu meskipun sekarang Mbak Alia udah kerja dapat penghasilan sendiri gitu, terus uangnya dipakai buat check out terus, nanti kan kalau uang itu bakal suatu saat bakal habis gitu. Jadi mungkin konsekuensinya Mbak Alia nggak bisa nabung nyisihin uang gitu dari hasil Mbak Alia kerja. Kalau menurut saya itu sih Bu. Oke, Mbak Alia menabung nggak? Menabung Bu, uang dari orang tua kalau saat ini. Itu Dari kan buat orang tua. makan sama ditabung gitu. Ya berusaha nabung Bu sekarang, soalnya kan udah ini juga ya Bu, udah mau lulus kuliah juga. Masa lulus kuliah nanti masih minta terus. Oh, iya. Oke, masih ada sisi positifnya Iya. lagi. Oke, dari Mbak Faizah, Konsekuensinya bagi Mbak Alia mungkin ya sama merugikan diri sendiri nggak sih Mbak gitu tuh. Banyak nafsunya kita, ya keinginan nafsu itu tuh kan nggak harus banget ya kena nafsu gitu. Jadi harus nafsunya diturunkan kayak gitu Kak. Itu hanya nafsu semata gitu. apalagi belum nggak butuh kebutuhan, mungkin. iya, kebutuhan yang lain itu masih banyak gitu. Nanti ya kayak ditabung tadi kan, mungkin jangka panjangnya nanti bagaimana gitu. Sudah. Oke, mungkin dari Mbak Farah ada. Kalau dari saya mungkin lebih ke kebermanfaatan produknya tadi ya, kayak yang tadi kita check out, terus apakah itu berguna atau enggak kan balik lagi ke kitanya ya. Nanti jadinya kan tadi kan bilangnya tadi cuma udah nggak tahu kemana gitu kan, udah nggak dipakai lagi juga, itu kan jadinya juga ya sia-sia aja gitu. Rasanya kayak kita nambahin sampah di bumi ini gitu, lebih gitu sih. Terus kayak uang tadi kan dipakai ya, mungkin sekarang masih bisa nabung, tapi kita nggak tahu kan musibah apa yang akan menghadapi kita, yang kita hadapi gitu nanti. Jadi ya nggak ada salahnya untuk mempersiapkan itu semua. Lebih dari sisi keuangan ya, dari ini Mbak Ica, Mbak Faizah sama Mbak Farah tadi tentang keuangan Mbak Alia mungkin ke depan gitu, untuk disarankan menabung dan lain-lain untuk mengantisipasi lah gitu semacam mungkin masalah kedepannya kita juga belum tahu gitu, sebagai jaga-jaga gitu ya, antisipasi itu tadi. Oke, baik, selanjutnya Mas Fatan. Mungkin konsekuensinya kalau jika Mbak Alia tidak bisa menahan, mungkin uang tabungan Mbak Alia bisa habis. Terus mungkin bisa juga sampai minjem ke teman atau bahkan pinjam. Seperti itu. Itu konsekuensinya. Oke, kalau Mbak Ana? Dari saya sama ya Bu, Mbak Alia. Kalau sekarang mungkin masih bisa terlalu kontrol ya Mbak Alia cekot-cekotnya. Nah takutnya nanti udah di bawah sadar gitu, cekot terus jadi habis, akhirnya pinjol atau gimana, pokoknya cara terus buat cekot buat ada duit gitu kan, merugikan diri sendiri juga. Gitu. Oke, dari teman-teman sudah menyampaikan konsekuensinya ya menurut pandangan teman-teman juga. Oke, saya mau bertanya kepada Mbak Alia, itu untuk kecanduan online shopnya Mbak Alia ini, apakah ada dampak negatifnya ke lingkup pendidikan, ke akademiknya Mbak Alia mungkin, atau ke sosial gitu, atau ke keluarga, ada nggak? Oh iya, kalau ke akademik tuh saya ini Bu, yang kalau di kelas itu pasti sering scroll online shop. Itu kan bikin saya nggak fokus sama kuliah, sama apa yang dijelasin guru. Itu kalau ke sosial tuh kadang saya diajak ngomong sama orang tuh saya masih scroll, Masih sibuk scroll. iya gitu Bu. Kalau di keluarga ya sebisanya ya nggak banyak main HP, soalnya nanti bakal dibilang main HP terus gitu kan. Iya. Nah, jadi
jadi masih bisa membatasi lah kebetulan keluarga. Tapi kalau kadang diajak ngomong sama teman atau lagi kuliah itu sibuk scroll. Oke, kalau pembayaran kan Mbak Alia kuliah ya. Kalau pembayaran SPP itu langsung dibayarkan atau pernah itu dipinjam atau mungkin Mbak Alia ini kan kasusnya dari mahasiswa kan pada korupsi uang SPP itu. Mbak Alia pernah melakukannya atau tidak untuk membeli barang-barang mungkin atau pembayarannya lancar dan tidak ada kendala apapun? Jadi Bu, kan kalau misalnya pembayaran saya 5 juta gitu, saya tuh diajarin teman saya ngedit tuh. Jadi bagaimana itu? Diajarin teman saya ngedit tuh jadi 6 juta gitu kan, masih sisa tuh Bu. Nah itu adalah peluang Bu untuk meminta tambahan gitu. Padahal juga kalau nggak minta ditambahin sebenarnya ditambahin Bu, tapi kadang kan buat simpenan lah niatnya gitu Bu. Jadi Mbak Alia ini termasuk orang yang ini juga ya, melebihkan uang SPP untuk kebutuhan yang lain juga gitu ya. Itu orang tua juga nggak tahu atau orang tua tahu juga? Sebenarnya itu kalau kalau saya pikir tuh tahu ya Bu, tapi ya udah namanya juga buat anak Bu, apa yang enggak gitu. Oke, jadi seperti itu teman-teman, masalah Mbak Alia ini dia mengalami kecanduan online shop, kemudian sudah diceritakan begitu detailnya dari apa yang dia beli juga, apa konsekuensinya yang teman-teman sudah sampaikan. Mungkin teman-teman bisa menyampaikan solusi nih buat Mbak Alia, alternatif untuk menangani masalah Mbak Alia ini. Kan tadi sudah disampaikan dia menginstal aplikasinya, tapi butuh juga diinstal lagi gitu. Nah, dari teman-teman sarannya apa sih gitu biar mungkin Mbak Alia bisa mencobanya gitu? Siap Bu. Mungkin Ibu uang untuk check outnya dibatasi. Misalkan dalam 1 bulan tidak melebihi 100.000. Begitu Mbak Alia. Gimana mau menanggapi dari Mas Fatan mungkin? Saya kayaknya mau mencoba juga Bu. Mau mencoba atau mungkin masih keberatan 100.000 itu? Terlalu sedikit misalnya. Ya, Enggak terlalu sih, Bu. sedikit. Ya mau mencoba dulu Bu. Oke, mau mencoba. Ya. Oke. Kemudian ada lagi? Oke, boleh. Kalau dari saya ini sih lebih memilih barang yang penting dulu gitu. Kan tadi juga kebanyakan barang yang lucu-lucu gitu Iya, kurang berguna mungkin. Mulai dari sekarang lebih pilih barang yang lebih penting dulu. Misalnya ini perlu nih sekarang, nah, bisa. Kebutuhannya ya yang pokoknya. Begitu Mbak Alia. Mau ditanggupin dulu mungkin Mbak Ana atau bisa diterima? Bisa diterima sih Mbak, soalnya juga saya juga suka lupa sama barang yang udah saya beli. Kadang-kadang kalau lucu manfaatnya juga kurang. Oke. Ada lagi? Oke, Mbak Farah boleh? Mungkin kalau dari saya, kayak tadi kan Mbak Alia udah cerita pernah sempat uninstall, terus diinstal lagi karena butuh gitu, terus akhirnya kumat lagi. Mungkin dari situ bisa bikin kesepakatan dengan diri sendiri gitu. Jadi ketika mau check out tuh ada konsekuensi yang dibuat sama diri sendiri. Jadi kalau kita misalkan check outnya misalkan beli lebih dari 100.000 misalkan, nanti apa yang akan saya dapat dari itu gitu. Jadi kalau mau check out juga mikir-mikir lagi gitu. Mungkin bisa seperti itu Mbak. Mau menanggapi dulu atau? Diterima, bisa diterima. Oke, selanjutnya Mbak Faiza mungkin. Kalau solusi dari saya ya kembali sama diri sendiri lagi ya Mbak Alia. Itu dikurangin pelan-pelan gitu dari diri sendirinya. Terus ya tadi dari Mbak Ana juga beli barang itu yang bermanfaat dulu. Kemudian kita nggak tahu jangka, kan itu kebiasaan buruk ya nanti, apalagi kalau udah berkeluarga gitu. Jadi kan kita harus berpikir ke anak, ke itu dan lain sebagainya seperti itu. Gimana Mbak Alia tanggapannya? Ya, saya terima sih Pak. Kan jangka panjang juga harus memikirkan. Ya. Oke, jadi Mbak Ica. Kalau menurut saya Mbak Alia coba ini
belanjanya offline gitu. Soalnya kan tadi Mbak Alia kayak udah beli kerudung 2 kali terus gagal gitu. Nah dari kegagalan itu dijadikan pelajaran gitu ya. Udah mau coba gitu belanjanya offline, terus kayak belanja sabun kan. Kalau Mbak Alia kan kuliahnya di Jogja ya kan, ada banyak toko-toko gitu kayak Pamela, Mirota. Nah, jadi Mbak Alia tuh nggak bandingin harganya di Shopee, tapi kayak bandingin harga di Pamela berapa, di Mirota berapa. Nah, itu juga seru Mbak kalau misalkan secara offline gitu. Kan saya coba juga sih Bu belanja offline. Oke, gimana saran dari teman-teman? Apakah mungkin Mbak Alia dapat mengetahui, oh ternyata saya bisa melakukan hal seperti ini gitu? Ya, saya insya Allah sih bisa ya Bu. Dengan solusi yang teman-teman berikan, insya Allah saya bisa mencoba dan mengikuti sarannya juga. Sarannya kan baik-baik nih Bu. Iya. Ya, insya Allah akan saya lakukan. Oke teman-teman, kan di sini masalah Mbak Alia sangat urgent banget ya. Ini kecanduannya tuh sudah mungkin di level yang lumayan berat juga ya. Gimana kalau saya boleh memberi saran kalau kita melakukan perjanjian kontrak perilaku. Jadi mungkin misalnya ya ini Mbak Alia seminggu tuh 5 kali check out, itu dibatasi 3 kali mungkin atau 2 kali gitu. Gimana? Setuju nggak? Misal dari Mbak Alia sendiri dulu? Kalau saya sendiri setuju Bu, soalnya itu kan komitmen. Nah, ya perbaikan dari teman-teman nanti karena Mbak Alia setuju, teman-teman di sini menjadi saksi ya nanti tentang kontrak perilakunya Mbak Alia. Nanti kita akan lihat perkembangan kedepannya. Mungkin bisa dituliskan terlebih dahulu, nanti kita coba baca bersama-sama. Sudah Bu. Oke, Mbak Alia boleh ditanda tangan di bawahnya ya. Nanti saya juga akan bertanda tangan di situ. Sudah Bu. Oke. Di sini Mbak Alia ini teman-teman menuliskan tentang kontrak perilakunya, belanja yang diperlukan gitu. Kemudian membatasi pengeluaran, kemudian melihat manfaat dari barang dan menabung untuk jangka panjang. Jadi solusi dari teman-teman tadi ternyata sudah diterima sama Mbak Alia, ini didengarkan juga ya. Sudah Mbak Alia terbantu dari teman-teman semuanya. Teman-teman di sini menjadi saksi ya untuk Mbak Alia melakukan perjanjian kontrak perilaku. Nanti untuk pertemuan selanjutnya kita bisa bahas kembali gitu, apakah ada hambatan atau kendala yang dialami Mbak Alia gitu ya teman-teman. Oke. Sekarang saya Ibu ingin bertanya, ini bisa dipegang terlebih dahulu. Oke. Perwakilan 2 orang memberikan refleksi atau apa yang teman-teman dapatkan dari pelajaran masalah Mbak Alia ini. Mungkin dari sini dan dari sini. Dari sini mau siapa yang menyampaikan? Oke, boleh. Dari masalahnya Mbak Alia, kami di sini juga jadi belajar gitu Bu, gimana caranya biar kita bisa membatasi diri dan memilih mana kebutuhan yang harus kita beli dan yang hanya ya sekedar keinginan doang gitu Bu. Dan kita juga jadi tahu gitu untuk kalau misalkan kita punya uang itu harus dijaga gitu Bu. Oke, baik, terima kasih. Baik, dari sisi sebelah sini mungkin salah satu bisa. Saya Bu. Oke, boleh. Dari kegiatan ini kita tahu kalau misalnya kayak ternyata belanja online itu juga belanja online secara berlebihan itu juga memberikan dampak buruk gitu, merugikan. Jadi tahu juga gimana cara-cara menghindari itu. Oke, baik. Baik, dari teman-teman semuanya,
Semoga Mbak Alia kedepannya bisa konsisten, bisa melakukan kontrak perilaku yang sudah dituliskan tadi dengan berjalan lancar dan mendapatkan dampak yang lebih positif lagi ya teman-teman. Oke Mbak, dari Mbak Alia sendiri ada yang masih mengganjal atau tidak? Insya Allah sudah plong banget Bu, kan sudah ini ada solusi juga dari teman-teman, dari Ibu juga. Oke, sudah plong ya? Sudah plong Bu. Oke, kalau jika sudah, mungkin kita bisa lanjutkan ke masalah yang selanjutnya di pertemuan minggu depan ya. Nah, minggu depan kita akan membahas permasalahannya siapa? Faiza Bu. Faiza keberatan atau tidak dari Faiza sendiri? Enggak ibu. Enggak, benar. Benar. Oke, dari teman-teman bagaimana? Setuju tidak? Setuju. Oke, baik. Oke, minggu depan kita membahas permasalahan Faiza ya. Di jam yang sama ya, sesuai kesepakatan kemarin. Oke. Sebelum mengakhiri saya kembali berterima kasih kepada teman-teman karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan mari kita tutup pertemuan pada hari ini dengan berdoa. Ada yang memimpin berdoa? Oke, Faiza boleh. Baik, kita tutup konseling pada sore hari ini dengan baca hamdalah bersama. Baik, terima kasih Mbak Faiza, terima kasih teman-teman. Pertemuan pada hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.